Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hairil dari kelompok 5 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas P3A 2023. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pemrosesan data dan tahapan memori. Adapun nama anggota kelompok yaitu Ikrananda, Alfira Rizky Pratiwi, Muhammad Chairil, Baso Rizky Ramadan Malanti. Proses berpikir manusia merupakan hal yang sangat kompleks. Kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana otak bekerja, tetapi kita bisa tahu bahwa informasi yang diterima akan diproses melalui tahapan memori sebelum akhirnya tersimpan dan digunakan kembali. Nah, rumusan masalah itu pada topik ini ada beberapa pertanyaan utama yang ingin kami jawab. Yang pertama yaitu ada apa konsep dari teori pemrosesan informasi. Yang kedua, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu apa saja kelebihan serta keterbatasannya. Nah, melalui penulisan ini tujuan kami itu adalah memahami konsep dasar teori pemrosesan informasi, menganalisis tahapan memori dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengkaji kelebihan dan keterbatasan teori ini dalam konteks pendidikan. Manfaat yang diperoleh dari pembahasan ini adalah memberikan pemahaman tentang cara kerja memori serta melatih berpikir kritis dan kolaborasi. Menjadi dasar untuk merancang strategi pembelajaran sesuai dengan kapasitas memori siswa. Dan yang terakhir yaitu memberi bekal teori sekaligus praktik dalam kegiatan mengajar. Baik, perkenalkan saya Ikrananda. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan tokoh utama dari teori pemrosesan informasi dan tahapan memori. Pada topik ini terdapat 5 poin teori, yaitu yang pertama, teori fungsi ganda atau dual coding teori, di mana teori ini dikembangkan oleh Alan Paivio pada tahun 1970-an dan menekankan bahwa manusia dapat mengolah informasi secara verbal dan nonverbal secara terpisah, dan kedua jenis informasi ini disimpan secara terpisah dalam memori. Yang kedua yaitu teori model kognitif. Teori ini dikembangkan oleh George Miller pada tahun 1956 dan menjelaskan bahwa manusia mampu memproses informasi dalam bentuk terstruktur dengan pengelompokan informasi dalam jumlah tertentu yang disebut chunk. Yang ketiga yaitu teori pengolahan top down dan bottom up. Teori ini diilhami oleh psikolog David Marr pada tahun 1980-an yang menggambarkan bahwa manusia memproses informasi dengan cara top down dari konsep atau pemahaman yang lebih umum ke yang lebih spesifik, dan bottom up dari informasi spesifik ke konsep atau pemahaman yang lebih umum. Yang keempat yaitu teori memori ingatan aktif atau working memory. Teori ini diilhami juga oleh psikolog Alan Baddeley pada tahun 1974, menekankan bahwa manusia memiliki kapasitas memori terbatas dan membutuhkan pengolahan aktif dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama sistem visual spatil, yang kedua sistem fonologis, dan sistem pusat eksekutif. Yang kelima atau teori terakhir yaitu teori pengolahan sosial. Teori ini menekankan bahwa manusia membentuk representasi mental mengenai orang lain dan situasi sosial, serta memproses informasi sosial dengan cara yang bergantung pada tujuan, minat, dan pengalaman mereka. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Baso Rizky Ramadan Malanti akan melanjutkan materi yang kedua. Langsung saja, yaitu tahapan memori. Tahapan memori adalah memori yang sangat singkat yang memungkinkan seorang menyimpan kesan informasi sensorik setelah stimulus awal berakhir. Memori sensorik sering dianggap sebagai tahap pertama memori yang melibatkan pencatatan sejumlah besar informasi tentang lingkungan, tetapi hanya untuk periode yang sangat singkat. Tujuan dari memori sensorik ini adalah untuk menyimpan informasi yang cukup lama agar dapat dikenali. Selanjutnya yaitu jenis-jenis memori sensorik. Yang pertama yaitu memori sensorik ikonik. Bagaimana memori sensorik bekerja?
Di setiap momen kehidupan kita, indera kita terus-menerus menyerap sejumlah besar informasi tentang apa yang kita lihat, rasakan, cium, dengar, dan cicipi. Meskipun informasi ini penting, tidak ada cara untuk mengingat setiap detail tentang apa yang kita alami setiap saat. Sebaliknya, memori sensori ada untuk menciptakan sesuatu seperti gambaran sekilas tentang dunia di sekitar kita, yang memungkinkan kita untuk sejenak memfokuskan perhatian pada detail yang relevan. Karakteristik memori sensorik. Yang pertama yaitu memori sensorik terbatas durasi dan kapasitasnya. Memori ini berlangsung sangat singkat dan hampir segera digantikan oleh informasi yang baru. Karakteristik yang kedua yaitu para peneliti menemukan bahwa perhatian terhadap stimulus hanya memiliki dampak yang lemah pada memori sensorik. Yang ketiga, jenis memori yang disimpan bersifat khusus terhadap modalitas sensorik. Dengan kata lain, memori gamma menyimpan informasi pendengaran, memori ikonik hanya menyimpan informasi visual, dan memori haptik hanya menyimpan informasi sentuhan. Dan yang terakhir yaitu informasi yang disimpan dalam memori sensorik ini mencangkup banyak sekali detail. Contoh memori sensorik. Memori sensorik ini mencakup situasi di mana Anda sempat membayangkan suatu gambar di kepala Anda setelah penglihatan itu hilang. Misalnya setelah mematikan senter, ada gambar singkat tentang cahaya tersebut dalam ingatan Anda. Langsung saja ya, yang pertama yaitu short term memory. Short term memory ini dapat menyimpan informasi dalam jangka waktu singkat sekitar 20-30 detik. Kapasitasnya sangat terbatas, kira-kira menyimpan hanya sekitar 4 chunk informasi atau maksimal 2-7 item. Informasi bisa cepat hilang jika tidak direpetisi melalui teknik seperti rehearsal, chunking, atau mnemonic. Yang kedua yaitu long term memory. Long term memory atau memori jangka panjang berfungsi menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup, dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas. Contohnya mengingat nama orang tua atau cara bersepeda. Informasi yang awalnya masuk ke memori jangka pendek dapat bertahan dan berpindah ke memori jangka panjang apabila sering diulang, dipahami atau dilatih. Sedangkan jika tidak diperkuat, informasi tersebut akan cepat hilang. Dan di sini ada beberapa peneliti yang kita ambil untuk kita jadikan sebagai referensi untuk materi ini. Yang pertama yaitu Yusuke Sato, 2023. Interaksi antara memori deklaratif dan prosedural dalam pembelajaran bahasa. Hasilnya sejalan dengan model deklaratif dan prosedural. Dan dari Damayanti, Almasyah, Jamilah, dan Taufik, 2020. Penelitian ini menemukan bahwa pengguna warna pada materi pembelajaran dapat meningkatkan memori jangka pendek siswa karena warna menarik perhatian sehingga memperkuat proses encoding di short term memory. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan penerapan dalam pendidikan. Teori pemrosesan informasi unggul karena mampu menjelaskan proses belajar secara rinci dan sistematis, mulai dari saat informasi diterima oleh indera hingga disimpan di memori jangka panjang. Hal ini menjadikannya relevan untuk pembelajaran modern yang menggunakan teknologi seperti multimedia dan e-learning. Namun, teori ini punya kelemahan karena cenderung mekanistis, menganggap pikiran seperti komputer, dan kurang memperhatikan peran aspek emosional, motivasional, dan sosial dalam belajar. Dibandingkan dengan teori behavioristik, teori ini lebih baik dalam menjelaskan proses mental internal, bukan hanya stimulus dan respon yang terlihat. Sementara itu, berbeda dengan konstruktivisme yang berfokus pada pengalaman nyata dan interaksi sosial. Teori ini lebih menekankan pada alur kognitif yang terstruktur. Oleh karena itu, penerapannya akan lebih efektif jika dilengkapi dengan perspektif lain yang mencakup aspek efektif dan sosial. Nah, selanjutnya, karena teori ini mengajarkan kita bahwa setiap informasi yang diterima siswa akan melalui 3 tahapan memori yang berbeda. Pemahaman ini sangatlah krusial bagi kita sebagai guru
Karena dengan memahaminya, kita bisa merancang strategi pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan cara kerja memori siswa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penerapan pada memori sensorik. Memori sensorik berfungsi sebagai penyimpanan awal dari informasi yang diterima melalui panca indera dengan durasi yang sangat singkat. Agar informasi dapat ditangkap secara efektif, guru perlu memberikan stimulus yang menarik perhatian siswa. Misalnya, dalam pelajaran matematika, guru dapat menampilkan animasi singkat mengenai konsep pecahan. Pada pembelajaran bahasa, guru dapat memutar rekaman percakapan singkat dalam bahasa target. Sementara dalam pelajaran IPA, guru dapat memperlihatkan video eksperimen sains berdurasi singkat sebagai pemantik diskusi. Media visual dan audio ini berfungsi untuk memfokuskan perhatian siswa sehingga informasi tidak hilang begitu saja dari memori sensorik. Yang kedua, ada penerapan pada short term memory atau yang disingkat dengan STM. Informasi yang berhasil masuk dari memori sensorik akan diproses di STM karena kapasitasnya terbatas dan durasinya penyimpanan relatif singkat. Guru perlu membantu siswa dengan strategi tersebut. Strategi yang dapat diterapkan antara lain chunking, memecah informasi kompleks menjadi bagian kecil, pengguna catatan poin penting, pengulangan atau rehearsal, dan diskusi kelompok kecil. Sebagai contoh, guru matematika dapat memecah soal panjang menjadi beberapa langkah kecil agar mudah dipahami siswa. Guru dapat meminta siswa mengulang kosakata baru secara berkelompok. Dalam pembelajaran IPA, siswa diajak membuat ringkasan singkat setelah praktikum sehingga informasi dapat bertahan lebih lama dalam STM. Dan yang ketiga, ada penerapan pada long term memory atau yang disingkat dengan LTM. Nah, di dalam LTM ini, agar informasi bertahan lebih lama, perlu adanya transfer dari STM ke LTM. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi elaborasi, latihan berulang, serta pengaitan materi dengan pengalaman nyata siswa. Selain itu, teknik memonik atau pembuatan peta konsep juga dapat memperkuat ingatan jangka panjang siswa. Nah, itu saja pembahasan materi terkait analisis dan penerapan dalam pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5, mengenai pemrosesan informasi dan tahapan memori. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemrosesan informasi memandang belajar sebagai proses penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Tahapan memori meliputi memori sensorik, itu untuk menyimpan informasi dalam waktu yang singkat. Dan kedua itu short term memory atau menyimpan informasi sementara dengan kapasitas terbatas. Dan yang terakhir yaitu long term memory yang menyimpan informasi dalam jangka panjang dengan kapasitas tak terbatas. Dengan memahami teori ini, guru dan pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif sehingga informasi dapat tersimpan lebih lama dan bermanfaat bagi siswa di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.